Perkenalkan, nama saya Indra. Saya adalah founder dari komunitas RPA Indonesia, tapi saya tidak tinggal di Indonesia. Dan juga selain itu, posisi saya adalah seorang karyawan swasta. Di saat ini posisi saya adalah sebagai senior RPA developer dan juga solution architect. Oke, saya perspektif sedikit tentang perjalanan saya di dunia RPA. Jadi sebelum terjun ke dunia RPA itu, saya adalah senior Java developer yang selalu mengembangkan sebuah aplikasi dan juga web web aplikasi juga. Jadi pada tahun 2017 dan 2018, bos saya menawarkan untuk mempelajari teknologi baru yang disebut RPA atau yang kita kenal namanya Robotic Process Automation. Dengan nama robotik berarti wah keren sekali ya, robotik gitu, pasti ada robot kan. Tapi pas kita pelajari dalam-dalam ternyata nggak sekeren gitu. Jadi 2017-2018 saya riset dari 3 platform yaitu UiPath, Automation Anywhere, dan Blue Prism. Tapi waktu kita udah mempelajari dalam-dalam itu kita pilih yaitu UiPath karena dari prospek platformnya dan juga komunitasnya itu saya yakin akan berkembang sangat pesat dan itu terjadi pada saat ini. Oke, lanjut ke 2018 saya menjadi pre-sale engineering karena waktu itu tim saya cuma ada 2 orang, yaitu pre-sale semuanya. Karena waktu itu bukan di Indonesia ya, saya tinggal di Thailand. Jadi waktu itu di Thailand itu sama UiPath Thailand itu belum ada kantornya. Jadi kalau kita kolaborasi dengan UiPath India gitu kan. Jadi kita pre-sale bareng-bareng, terus kita demo ke potensial customer kami, ya kan. Itu waktu tahun 2008 sangat berat sekali bagi kami karena banyak orang kurang paham tentang apa itu RPA. Tapi alhamdulillah pada tahun 2018 kita tembus dapat satu project. Pas kita tembus, projectnya langsung gede sekali karena project ini menggunakan OCR teknologi ya kan. Wah, OCR-nya tuh requirement-nya tuh nggak main-main. Mereka minta 1000 invoice dari 1000 supplier harus beres gitu kan. Nah, itu kita selesai dalam 1 tahun. Jadi dari tahun 2018 sampai tahun 2020 itu saya hanya fokus sebagai RPA developer selalu mengembangkan sebuah proses yang akan diotomasi kepada customer kami gitu. Nah, saat ini kita langsung ke tahun 2020 ya kan, sampai tahun ini saya dipromosi sebagai senior RPA developer dan juga solution architect, di mana saat ini kerjaan saya udah sangat gede sekali dan tanggung jawab saya juga gede karena robot-robot yang udah saya up ke go live itu menjadi tanggung jawab saya gitu. Jadi kalau ada apa-apa saya akan melakukan maintenance dan juga kalau ada improvement segala macam saya langsung ambil alih gitu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, yang belum kenal lebih banyak, kalian bisa cari di forum uipath.com di mana ID saya adalah Irahmat ya kan. Ini adalah salah satu profil saya di UiPath Forum, di mana saya udah kontribusi banyak sekali, tapi saya belum masuk dalam award MVP gitu. Jadi impian saya sih pengen masuk itu, tapi belum terwujud. Jadi itu masih dalam sebuah proses untuk mencapai itu. Tapi karena nggak ada waktu, karena sibuk melayani customer saya, jadi ya mungkin tahun ini gagal lagi. Oke, saya juga akan mempersembahkan tentang jumlah total proses saya dari tahun 2018 sampai 2001. Itulah rata-rata jumlah proses yang sudah saya otomatisasi, yaitu sekitar 34 proses untuk unattended robot. Jadi di sini di Thailand itu kita semuanya itu kita ngembangin di unattended robot. Sedangkan di attended robot itu kita serahkan ke end user langsung. Oke, sedangkan di top achievement 2021 ini adalah saya udah berhasil menginstal orchestrator high availability. Nah, ini yang belum paham apa itu high availability mungkin bisa ditanya di sesi pertanyaan. Oke, lanjut. Oke. Komunitas RPA Indonesia itu berdiri ketika banyak pertanyaan-pertanyaan dan kesulitan-kesulitan yang saya hadapi, ya kan. Tapi saya tidak ingin ini terjadi kepada orang lain, gitu. Terutama di Indonesia, karena ada beberapa orang yang tidak percaya diri ya bertanya dalam bahasa Inggris, ya kan. Dan juga tidak ada yang berani bertanya di forum.
Makanya kalau kita di forum UiPath itu ada region Indonesia, tapi sedikit sekali yang membantu gitu kan. Dan juga kalau ada yang bertanya itu responnya sangat lambat sekali. Makanya saya mencoba membuat komunitas ini di WhatsApp. Sebelumnya itu sebelum Telegram itu kita bukanya di WA. Tetapi karena pertimbangan dan masukan dari member juga, ternyata WA ini kan privasi kita terbuka ya. Jadi nomor HP-nya bisa kelihatan gitu kan. Jadi orang bisa memanfaatkan, bisa DM langsung ke orang lain, ya kan. Itu kan menurut saya itu tidak etika. Makanya kita juga pindah ke Telegram. Karena Telegram ini kan dia kita privasi kita bisa kita hide, terutama nomor HP, ya kan. Jadi ID aja yang muncul. Dan juga di Telegram ini banyak API, ya kan, dan bot yang bisa membantu kita dalam kontribusi di komunitas ini. Jadi komunitas ini sebenarnya terbuka sekali buat semua orang dan gratis. Tapi dengan syarat komunitas ini hanya fokus ke robotic process automation, ya kan. Bebas bertanya apapun, ya kan, intinya terkait dengan RPA, tentang technical issue, terus ada lowongan kerjaan atau tentang license. Ada yang bingung tentang license, cara menggunakannya, dan optimal best practice seperti apa, itu bebas bertanya di sini gitu. Dan saat ini member yang ada di kami ada hampir 200 member. Jadi pertanyaan kalian itu banyak akan member lain yang siap membantu untuk menjawab dengan cepat, seperti itu Pak. Mungkin mungkin itu sedikit tentang saya dan komunitas saya. Dan saya ingin menjelaskan tentang tanggung jawab saya saat ini, ya kan. Tanggung jawab saya ini saat ini itu hampir semuanya itu saya yang ambil alih. Jadi kalau kita lihat di slide saya ini, dari enable, prepare, design, build, test, and sustain, itu saya yang pegang. Tapi poin utama adalah yang saya kasih tanda merah ini, ya kan. Garis merah ini adalah semua yang mostly saya ambil gitu. Jadi misalkan ada customer baru, ya kan, berarti kita ngomongin enable. Di sini saya akan memberikan solusi terhadap mereka, infrastruktur yang seperti apa sih yang Bapak ingin bangun. Misalkan robotnya ada berapa Bapak ingin punya. Misalkan Bapak saat ini untuk starter mungkin satu robot dulu Pak. Oke, Bapak mau pakai robot apa, attended atau unattended? Mereka bingung. Bedanya apa Pak? Ya kan? Oke, attended itu biasanya kita tidak bisa jalan secara otomatis karena butuh trigger oleh user, ya kan. Sedangkan attended bisa jalan secara otomatis by schedule. Tapi dengan syarat Bapak harus beli yang namanya orchestrator. Makanya di sini ada orchestrator deployment option. Nah, kalau kita ngomongin orchestrator itu sangat lebar sekali, ya kan, karena intinya tapi orchestrator itu adalah sebagai pusat kontrol. Jadi Bapak kalau ada beberapa robot, Bapak bisa memonitoring lewat orchestrator. Dan juga dari RPA deployment environment. Environment ini kita akan desain Bapak mau punya environment apa, non production atau production. Production aja udah cukup. Oke, kalau gitu production cukup, berarti Bapak tinggal persiapkan servernya aja Pak untuk studio dan robot gitu kan. Oke, lanjut ke prepare. Prepare ini saya akan ada meeting dengan tim saya, ya kan, memberikan tentang best practice agreement. Oke, untuk kasus ini kita harus wajib menggunakan framework. Dan saat ini kita wajib menggunakan, kalian wajib mengikuti coding standard yang udah kami buat. Nah, coding standard ini udah saya buat sesuai dengan experience dari project-project lain, gitu kan. Terus kolaborasi dengan BA juga, jadi apakah flow ini bisa diotomatisasi atau enggak, apakah dengan flow ini bisa bisa jalan seekspektasi dengan user gitu kan. Karena kalau di RP itu kan kita harus memikirkan runtime-nya itu lebih cepat atau tidak. Karena kalau lebih lambat dari user yang ngapain punya robot, ya kan. Seperti itu. Itu development effort estimation udah dibantu oleh tim saya. Dulunya saya juga melakukan estimasi saat saya menjadi pre-sale. Makanya saya tahu perhitungan secara Mendes, ya kan, secara Mendesnya, secara harganya segala macam. Terus technical meeting planning. Oke, misalkan ada tim yang
kesulitan atau memiliki masalah baru tentang technical, kita akan mengadakan technical meeting langsung. Misalkan, oh Pak, ini sulit nih, elemennya nggak kedetek, ini harus diapain? Oke, kita cari cara lain. Coba pakai cara ini dan cara ini seperti itu. Terus desain, oke, desain ini overall solution, component splitting. Oke, kalau kita ngomongin component splitting, saya akan lihat code mereka itu harus di split berdasarkan standar kami gitu. Jadi kami udah memiliki standar di mana harus menggunakan menggunakan komponen atau men-split setiap langkah sesuai dengan standar kami gitu. Terus developer appointment itu ya kita jadi developer itu saling saya lupa sih, skip aja dulu ya, saya lupa. Oke, untuk reusable component identification itu kami udah menyiapkan beberapa reusable komponen dari berbagai project yang lain, terus kita gunakan ke project baru, dan itu sangat bermanfaat dan juga menghemat waktu yang sangat sangat besar. Terus configuration queue dan schedule itu wajib kami gunakan di orchestrator. Terus lanjut ke build. Oke, consult mentoring of dev. Oke, ini sangat saya mentor developer lewat grup ya. Kita kalau di Thailand itu dia lebih cenderung menggunakan line group gitu, bukan WA. Jadi di line group kita punya grup khusus untuk developer. Terus troubleshooting dan debugging, saya harus memiliki checklist troubleshooting sebelum kita up ke production gitu. Terus logging dan reporting itu kita udah memiliki standar bagaimana menggunakan logging yang baik, ya kan, bagaimana cara membaca logging yang baik, terus agar kita bisa menganalisa dengan cepat untuk solving problem. Terus source control solution owner juga kita udah memiliki standar juga. Terus lanjut test code review dan audit. Code review itu kita memanfaatkan dengan, kalau di UiPath Studio itu ada namanya comparison ya kan, udah integrasi dengan Git gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan itu membuat melakukan code review. Dan DST sign up, oke. DST sign up itu kalau yang belum tahu DST, ya DST itu mirip dengan PDD, cuman dia lebih detail lagi secara teknis. Gitu. Terus lanjut ke sustain, oke, check documentation jika terjadi CR atau terjadi improvement. Terus monitoring, saya monitoring tiap hari lewat mana, lewat orchestrator dan juga email. Jadi email saya itu penuh dengan notif dari robot semua customer saya. Jadi bisa tembus sehari itu bisa 100-an gitu. Karena proses yang udah up sekitar 34 gitu kan. Terus support, kalau ada apa-apa ya support saya juga, karena kalau kita lempar ke tim lain itu karena kan kalau ada masalah kita harus solve secepat mungkin, karena kalau lambat akan impact ke bisnis proses mereka gitu, seperti itu. Oke, ya sekian Pak Dio, mungkin saya udah habis ya. Mungkin di sesi ini material saya sangat cepat ya, karena saya yakin banyak yang akan bertanya tentang RPA gitu kan, karena RPA ini sangat panas sekali dengan pertanyaan gitu, karena mereka masih bingung secara teknikal itu seperti apa sih, terus deliver ke customer itu seperti apa sih yang baik gitu kan. Makanya materi saya sampaikan sedikit sekali Pak. Gitu. Oke, baik. Oke, nah jadi memang perjalanan Pak Indra ini menuju menjadi seorang senior FPA ini sangat panjang berarti ya Pak ya. Dari awalnya kalau saya lihat ada menjadi pre-sales juga ya Pak, sempat jadi pre-sales ya Pak. Oke, betul, Pak. Lalu kalau misalkan saat ini nih Pak, Bapak itu di core-nya apa ya Pak ya untuk current company-nya? Kita consulting juga Pak. Oh, Mirip dengan juga, ya? Drive juga, iya mirip, cuman nggak sebesar Drive. I see. Baik, tapi base-nya ada di Thailand juga ya Pak ya, atau gimana? Sorry Pak, gimana? Untuk base-nya di Thailand juga atau Oh di iya, Indo? Oh, nggak di Thailand aja Pak, Indonesia belum Pak, lagi progres. I see. Baik, nanti Mungkin ada perusahaan ya kan, ya mau partner dengan kami, ya saya bisa pulang kampung gitu kan. Baik, ya kebetulan ada CEO-nya nih Pak, ini kita bisa bukan Tika mungkin ya. Oke, baik. Oke Pak, sudah muncul pertanyaan satu dari Michael ya. Kenapa rata-rata RPA itu menggunakannya Java tuh Pak Indra? Waduh. Oke, jawab langsung ya? Iya, silakan Pak Indra. Oke, kenapa rata-rata RPA itu menggunakan Java ya? Maksudnya Java ini sebagai core compilernya atau sebagai codingnya? Kalau kita fokus ke UiPath ya.
Kalau UiPath itu kan dia core-nya itu .NET ya, .NET framework ya. Saya dulunya Java, saya code base ya. Saya orangnya idealis sekali. Terjun ke UiPath itu drop and drag itu saya benci sekali gitu kan. Apaan sih ini drop and drag gitu kan. Ternyata ya tuntutan kerjaan, ya kan mau nggak mau saya harus mau beradaptasi dengan drag and drop. Tapi yang saya suka dari UiPath itu adalah mereka bisa mempersiapkan untuk code base juga gitu. Jadi yang nggak suka drag and drag pakai namanya info code activity, ya kan. Nah itu cocok sekali dengan saya gitu. Jadi sebenarnya RP itu nggak rata-rata Java sih. Jadi tergantung platform kali ya. Kalau kita ngomongin ngomongin automation anywhere atau Blue Prism mungkin itu mereka pakai Java. Tapi kalau kita fokus ke UiPath mungkin mereka pakai .NET Framework dan juga Windows base ya. Makanya saat ini mereka fokus ke Windows aja. Ya kan, belum tersedia untuk selain Windows gitu. Seperti itu. Oke. Berarti kalau UiPath itu sebenarnya base-nya dari .NET itu ya, Pak ya? Betul. Oh, betul sekali. Baik. Lalu tadi kalau nggak salah, kalau yang saya tahu sendiri kan tools automation tuh selain UiPath kan ada Automation Anywhere juga ya, Pak ya? Sebenarnya antara UiPath dan Automation Anywhere tuh memiliki perbedaan itu seperti apa sih, Pak? Tapi sekarang kayaknya banyaknya pakai UiPath ya, Pak? Atau gimana untuk di market sendiri? Gini, saya bukan mau menjelekan salah satu platform ya. Ini berdasarkan pengalaman saya, karena saya juga melakukan riset terhadap EE gitu. EE kebanyakan dulu itu semua ada UiPath digunakan oleh banking, ya kan. Pas UiPath terjun ke RPA, ya kan. Jadi EE ini agak sedikit goyang. Kenapa? Karena ada beberapa aplikasi atau kita sebut namanya legacy aplikasi belum support gitu, ya kan. Dan juga dari sisi styling coding, ya kan. Kalau EE itu kan dia seperti sequential ya kan. Jadi kalau sequential, kalau kita memiliki kompleks proses ya itu agak susah di tracing gitu. Tapi di UiPath itu dia ada dua pilihan ya kan, kita bisa pakai state diagram, kedua pakai flowchart diagram, ketiga sequence diagram, ya kan. Nah ini makanya dengan UiPath ini memiliki diagram ini, makanya saya suka dengan UiPath itu. Jadi kalau kita punya kompleks, kita bisa lihat secara high level, ya kan, atau secara medium level dan juga secara low level gitu, Pak. Oke, baik. Nah, kan kalau misalkan di UiPath, tadi kan Automation Anywhere itu lebih banyak dipergunakan untuk di banking ya, Pak ya? Betul, Pak. Kalau misalkan di UiPath ini, apakah memang dia bisa adjust untuk ke seluruh core di bisnis industri atau gimana, Pak? Oke. Kalau pengalaman saya sih kita belum dapat banking ya. Kita belum dapat banking, cuman mostly itu kita di manufacturing dan juga di sisi insurance dan finance juga. Jadi UiPath itu kalau saya pandang itu dia bisa mencakup ke semua aspek lapangan gitu. Kenapa? Karena UiPath memiliki fitur-fitur yang bisa mencakup itu gitu. Ya kan, mereka banyak opsi, pilihannya banyak sekali, dan juga komunitasnya tinggi sekali gitu kan. Kalau ada apa-apa ya pakai apa sih gitu, untuk kasus ini pasti ada yang membantu gitu, Pak. Gitu. Baik, soalnya ada difasilitasi dengan forum juga tadi ya Pak Indra ya? Betul, Pak. Oke, baik. Nah ini ternyata banyak sekali nih Pak pertanyaannya nih, luar biasa. Betul kan? Pasti yang banyak bertanya daripada materi. Bosan nih, langsung aja ditanya gitu kan. Oke. Ya, ini anyway buat teman-teman attendees ya, misalkan kalian pengen sambil tidur, sambil nyemil-nyemil tuh boleh banget ya. Hari Minggu pagi daripada keluarkan ke mall, bahaya banget dengan nonton webinar, teman-teman ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dari Kak Brigita Hega Riani. RPA biasanya dipakai bahasa programming apa kalau tidak cuma Java atau framework apa? Oke, actually tadi sudah dijawab Kak Brigita, kalau nggak salah tadi .NET ya Pak ya, untuk yang UiPath sendiri ya Pak ya? Betul. Kalau kita ngomongin RPA itu kita bukan ngomongin bahasa programmingnya, enggak. Kita harus milih dulu platformnya apa dulu gitu kan. Karena RPA itu sebenarnya didesain untuk business user juga gitu kan. Cuma kalau di lapangan nggak sesimpel itu, ya kan. Pasti
Kalau di lapangan kita nemu masalah technical, ya kan, yang bikin bisnis usernya meledak gitu kan, makanya makanya kita kalau kita ngomongin RPA nggak programming lagi gitu, kita ngomongin bisnis improvement business flow gitu kan. Jadi kalau Mbak Gita itu jangan ngomongin bahasa programming, tapi pilihlah platform yang sesuai dengan kebutuhan customer, Mbak. Gitu. Iya. Jadi disesuaikan lagi dengan kebutuhan customer-nya ya. Betul. Wah, Pak Joni yang nge-freeze. Ya. Oke, ini kayaknya nge-freeze tadi ya. Sorry semuanya. Oke, udah ngomong, Pak. Oke, iya. Jadi kalau untuk itu sih mungkin dipilihnya bukan framework ataupun bahasa pemrograman dulu ya, tapi platformnya apa begitu. Betul. Oke, terima kasih Mbak Brigita untuk pertanyaannya dan tadi juga untuk Kak Michael juga terima kasih. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Alvina nih. Pak, kira-kira kalau kita develop RPA di environment testing, ketika mau pindah ke production itu secara solution architect akan berubah seberapa besar ya Pak? Dan baiknya, seperti apa kalau kita ketemu case yang berubahnya sangat besar? Terima kasih Pak Indra. Oke, silakan Pak Indra. Oke, berdasarkan pengalaman saya ya, kalau kita ngomongin environment testing segala macam, tapi kan environment testing itu sebenarnya kita kalau dari sisi best practice RP itu kan waktu kita melakukan automation, aplikasi yang akan diotomatisasikan harus mirip dengan production, ya kan? Itu syaratnya. Tapi di lapangan nggak seindah itu, ya kan? Ya karena user nggak bisa nggak bisa nge-provide itu. Kadang wah Pak kita nggak punya cloningnya Pak, gimana ya? Aduh. Terus kalau gitu ada Pak devnya tapi nggak up to date, nggak sama dengan production, gitu kan? Pasti banyak masalah baru gitu kan, isu-isu itu gitu. Tapi sebenarnya kalau pengalaman saya itu, kalau kita kan waktu testing ya, kita pastikan dulu tidak ada error yang errornya seperti object not found, ya kan. Kalau UI element not found itu pasti ada, ya kan. Kita nggak bisa menghindari di production. Cuman pastikan ketika terjadi error, solving problemnya harus cepat, gitu. Ya kan, bayangin aja kalau Mbak punya proses yang jalan 5 menit nih, ya kan, impact-nya gede nih, impact-nya bakal bikin macet finance mereka, laporan finance mereka gitu kan. Kalau nunggu 1 hari itu bisa rugi miliaran rupiah gitu kan. Nah, makanya kalau kita secara arsitek, kalau saya di tim saya itu wajib menggunakan framework gitu. Ada di studi itu namanya REF framework atau enggak Robotic Enterprise Framework. Kita wajib menggunakan framework. Cuma framework itu udah kami customize sesuai dengan kebutuhan customer kami. Jadi kalau kita mau deliver pakai framework ini cocok untuk customer yang ini dan juga yang baru gitu. Dan shopping problemnya cepat dan juga kalau maintenance gampang. Makanya kalau untuk masalah seberapa besar yang berubah, pasti ada perubahan. Kita nggak bisa menghindari itu. Karena apa? Karena kita dari sisi di lapangan itu ya user nggak bisa menjanjikan itu, ya mau nggak mau kita harus hadapi gitu. Ya seperti itu Pak. Baik, jadi untuk setiap perubahan itu pasti terjadi ya Kak Alvina ya, tapi tinggal gimana kita menyikapinya dengan tim juga tentunya, seperti itu. Oke, kalau itu terjawab Kak Alvina, saya akan lanjut. Anyway ini kayaknya makin banyak pertanyaan nih Pak Indra, mungkin saya akan batasi sampai 2 pertanyaan lagi ya, berarti dari Kak Saiful pertanyaan terakhir. Nanti akan saya lanjutkan ke materi berikutnya. Lalu untuk yang di sini ada pertanyaan dari Kak Michael lagi nih, apakah ada rekomendasi kelas online yang boleh diambil untuk belajar? Dan juga mungkin ini pertanyaannya juga sama dengan Kak Listia, bagaimana memulai karir sebagai RPA developer? Apakah bisa belajar sendiri tanpa tutor? Oke, silakan Pak. Jadi rekomendasi kelas online dan juga apakah bisa belajar sendiri nih tanpa tutor? Ya, oke. Balik lagi ke perjalanan saya sebagai RPA newbie ya. Bagaimana saya melakukan riset itu dan terpilih UiPath. Jadi UiPath itu kalian bisa mempelajari secara gratis di websitenya academy.uipath.com. Itu gratis. Dan juga kalian bisa nge-download platform mereka gratis juga gitu. Jadi saran saya sih kalau mau belajar jangan nonton aja, tapi praktekkan. Langsung praktek ya Pak ya. Iya. Oke. Tadi untuk Kak Michael itu rekomendasinya tadi sudah disebutkan oleh Pak Indra ya.
Atau nanti mungkin bisa gabung ke grup juga nih Pak, ke grup komunitas RPA Indonesia Pak. Buat silakan, saya senang sekali. Nah, iya. Oke. Monggo Kak Michael, kalau misalkan mau join langsung di Telegram ya, pokoknya join. Oke, baik. Ini lanjut ke pertanyaan dari Kak Saiful Anwar. Untuk web automation menggunakan UiPath biasanya menggunakan ID, name, atau class dari komponen web. Tapi belakangan ini web sudah banyak juga yang mengurangi penggunaan ID dan juga class. Lalu, apakah ke depannya UiPath akan tetap kompatibel untuk web automation dengan web yang sudah semakin modern? Oke, silakan Pak. Oke, yang web modern ya, anggap aja web modern itu seperti yang menggunakan UI framework ya, yang pakai React, ya kan, yang pakai Bootstrap segala macam, Flutter itu kan. Salah satunya yang itu yang Lazada, Shopee. Itu mereka udah pakai UI framework ya, artinya udah pakai modern ya kan. Apakah UiPath support sekali gitu. Cuman tadi pertanyaan apakah harus menggunakan biasanya menggunakan ID, name atau class. Oke. Menggunakan ID, name atau class itu sebenarnya komponen ini harus kita pahami dulu. Kalau kelas ini kan artinya, oh kita kasih tahu robot nih, robot tolong dong klik tombol ini di area kelas ini, gitu kan? Ya enggak? Di area kelas ini ada apa aja? Ada tombol OK misalkan, terus ada field nama misalkan ya. Nah, kalau ID ini kan, kalau ID biasanya kalau di UI framework yang modern itu dia ID-nya selalu auto generate, ya kan? Artinya kalau kita pakai ID ini nggak cocok karena tidak unik. Kalau nama, ya kalau nama kan pastikan dulu di area kelas ini apakah ada nama yang sama. Kalau nggak ada, boleh pakai nama gitu. Seperti itu Pak. Baik. Oh sekarang kalau yang kayak web Lazada tadi itu udah pakai UI gitu ya Pak ya? Atau gimana Pak? Pasti kalau Bapak lihat dalamannya, HTML-nya pasti udah pakai UI framework Pak. Gitu. Oke, baik. Oke, Kak Saiful, hope it sudah terjawab ya Kak ya. Oke. Ya, ini kayaknya makin banyak pertanyaannya, namun karena keterbatasan waktu. Pasti Pak. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin kita akan lanjutkan ke materi dulu ya Pak Indra ya. Jadi nanti untuk yang di sesi Q&A yang kedua, nanti akan kami tampilkan nih Pak Indra juga Pak Yohanes langsung. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Indra untuk pemaparan materinya. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi yang kedua untuk Q&A-nya ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Iya, untuk Nadine Kak, silakan.